Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Indah Pagarayu, NPM saya 19211464. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Formulasi Sediaan Masker Gel Ekstrak Etanol Biji Jagung atau ZEA-MySL. Pendahuluan. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan. Pemanfaatan biji jagung digunakan sebagai pangan lokal. Antioksidan adalah sebagai zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi atau netralisasi radikal bebas. Antioksidan memiliki manfaat bagi kesehatan dan kecantikan, misalnya untuk mencegah penuaan dini. Kandungan kimia. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman jagung antara lain alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, fenol, steroid, glikosida, terpenoid, protein, mineral. Senyawa fenol banyak berperan dalam aktivitas. Manfaat jagung. Yang pertama, menyehatkan paru-paru dan jantung. Kedua, menyegarkan tubuh. Ketiga, meluruhkan kencing atau diuretik. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan dengan cara melancarkan aliran empedu ke usus halus. Yang kelima, mempercepat penyembuhan luka. Yang keenam, menurunkan kadar kolesterol. Pengertian kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Luas kulit pada manusia rata-rata meter persegi dengan berat 10 kg jika ditimbang dengan lemaknya, atau 4 kg jika tanpa lemak, atau beratnya sekitar 15% dari berat badan seseorang. Rumus masalah. Adapun perumusan masalah yaitu apakah biji jagung atau ZEA-MySL dapat digunakan menjadi masker gel. Hipotesa. Formulasi sediaan masker gel dari biji jagung atau ZEA-MySL dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan masker. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk membuat formulasi sediaan masker gel yang terdapat dari biji jagung atau ZEA-MySL. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari biji jagung atau ZEA-MySL sebagai masker gel. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tumbuhan jagung, ZEA-MySL dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan. Metode penelitian. Rancangan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel uji. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu ekstrak jagung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah uji homogenitas. Parameter penelitian. Parameter jagung PS43 jagung salimatan. Rata-rata lebar granul yaitu 11 sampai 11,7. Rentang lebar yaitu 6,518 5, 6,15, 16,5. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan porselin, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, spatula, beker gelas, pH meter, alul dan numpang, blender, objek gelas, vakuurometri, evaporator, kain flanel, dan wadah. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak biji jagung, aquades, etanol 96%, polyvinyl alkohol, EPMC, dan gliserin. Prosedur penelitian dan pengumpulan data. Pengumpulan sampel. Bahan tumbuhan yang digunakan adalah biji jagung muda yang diambil dari Medan, Sunggal, Sumatera Utara. Pengambilan sampel. Sampel dilakukan secara purposif yaitu membandingkan dengan tumbuhan dari daerah lain. Pengolahan sampel. Yang pertama, pencucian sebanyak 5 kg biji jagung yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci hingga bersih pada air mengalir, kemudian simplisia ditiriskan lalu ditimbang kembali atau bobot basah. Kedua, pengeringan simplisia diiris tipis dan dikeringkan. Pengeringan simplisia dilakukan dengan cara dianginkan, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Proses pengeringan dilakukan selama 2 minggu. Pengeringan diakhiri setelah terdapat beberapa tanda, yaitu seperti mudah dipatahkan dan rapuh, kemudian simplisia ditimbang kembali atau bobot kering. 3. Pembuatan serbuk. Pembuatan serbuk simplisia dilakukan dengan menggunakan blender sampai benar-benar halus, lalu diayak dan ditimbang serbuk keringnya sebanyak 400 gram. Kemudian simplisia disimpan dalam wadah tertutup baik dan terlindungi dari paparan sinar matahari. Metode pengolahan data. Data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel dan dilanjutkan dengan analisis secara statistik. Menggunakan software SPSS statistik dengan metode analisis varian atau ANAVA dan diuji lanjut oleh Duncan.
Sampai situ hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf.